we believe that we have a God that is fighting for us. He is not against us. He is for us. Come on, everybody, clap your hands. Let's sing this song together. Sing, carrying our burden.
masih dalam posisi berdiri, mari kita lebih sungguh-sungguh lagi menyembah Tuhan. Kita percaya kita tidak bisa tanpa anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Kita tidak mau berjalan tanpa Tuhan Roh Kudus. Kita percaya bahwa setiap langkah kita ada karena kebaikan Tuhan. Katakan sama-sama. Di setiap nafas hidupku menceritakan kebaikan-Mu. Di setiap detak jantungku membuktikan kasih setia-Mu. Di setiap langkah hidupku ku rasakan penyertaan-Mu. Di setiap karya hidupku ku saksikan keajaiban-Mu. Nyanyikan. Ku bisa karena anugerah, ku ada karena Kau setia. Hidupku hanya tentang-Mu, kemurahan-Mu nyata di hidupku. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal lagi. Katakan di setiap nafasku Tuhan. Di setiap nafas hidupku menceritakan kebaikan-Mu. Di setiap detak jantungku membuktikan kasih setia-Mu. Di setiap langkah, di setiap langkah hidupku ku rasakan penyertaan-Mu. Di setiap karya hidupku ku saksikan keajaiban-Mu. Ku bisa karena anugerah, ku ada karena Kau setia. Hidupku hanya tentang-Mu, kemurahan-Mu nyata. Ku bisa karena anugerah, karena Kau setia, karena Kau setia. Hidupku hanya tentang-Mu, kemurahan-Mu nyata di hidupku. Kemurahan Tuhan nyata di hidup kita. Kemurahan yang tidak meninggalkan kita. Kemurahan yang sebenarnya kita tidak layak untuk menerima. Dia sungguh baik. Hari ini kita mau minta Tuhan untuk tuntun langkah kita dalam segala yang kita kerjakan. Minta Tuhan untuk tuntun langkah kita karena kita tidak bisa berjalan sendirian. Kita tidak mau hati kita diisi dengan hal-hal yang lain selain Tuhan. Karena hanya kasih Tuhan yang bisa memuaskan kita. Hanya kasih Tuhan yang tidak mengecewakan.
banyak kemarahan dan kepahitan dan kesedihan, maka itu yang terpancar. Di Alkitab dikatakan, jagalah hatimu, sebab segala hal berasal darinya. Mari kita jaga hati kita. Kita isi hati kita dengan Tuhan, bukan dengan hal-hal yang lain di hidup ini. Mari kita berterima kasih kepadanya, sebab Dia baik. Dia Allah yang menuntun langkah kita. Dia Allah yang peduli akan kita. Mari kita sembah Dia. Sembah
terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami memohon agar Tuhan tuntun langkah kita hari ini. Tuntun langkah kita setiap hari Tuhan. Tuhan, sekarang kita mau mendengarkan firman. Kita mau membaca firman-Mu Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami bisa mengerti apa yang kita baca. Dan kami bisa melakukan apa yang Tuhan ingin kami lakukan di dalam kehidupan ini. Tuhan berkati hamba-Mu agar ia bisa menyampaikan apa yang Tuhan ingin dia sampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, jadi tema kita bulan ini siapa yang masih ingat? Berakar di dalam Kristus. Dan minggu terakhir ini kita bahas tentang lahir baru. Judulnya apa? Coba sama-sama kita baca 1, 2, 3. Oke. You are still you but new. Kita akan bahas tentang lahir baru yang tadi teman-teman udah baca. Kisahnya tentang siapa tadi? Nikodemus. Ada yang tahu siapa Nikodemus? Orang Farisi. Siapa lagi yang tahu? Tadi tertulis di situ Nikodemus adalah seorang Farisi, pengajar agama Yahudi. Oke. Nah, jadi Nikodemus ini adalah seorang pemimpin agama Yahudi saat itu dan termasuk ke dalam golongan Sanhedrin. Kalau teman-teman pernah dengar, Sanhedrin itu adalah kumpulan atau kelompok petinggi-petinggi agama yang sangat disegani saat itu. Dan mereka ini hidupnya sangat eksklusif biasanya. Nah, tadi kalian perhatiin nggak Nikodemus ketemu Yesus tuh kapan? Malam hari. Dia bilang apa ke Yesus? Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Terlihat dari mujizat yang engkau kerjakan. Oke, tadi konteksnya adalah seorang Nikodemus, petinggi agama Yahudi, kelompok Sanhedrin yang sangat eksklusif. Sedangkan di zaman itu Yesus adalah seorang yang sangat kontroversi. Tahu kan? Yesus tuh terkenal dengan mujizatnya, tapi juga seringkali dimusuhin sama kelompok-kelompok Farisi karena Yesus tuh pengajarannya sangat berbeda dari orang Farisi. Yesus tuh berteman sama orang berdosa, berteman sama pelacur, berteman sama orang-orang yang seringkali dijauhin sama petinggi agama, benar kan? Nah, tapi Nikodemus ini beda. Nikodemus ini seorang yang kagum, fansnya Yesus. Makanya dia ngomong, Rabi, bayangin ya. Tadi Nikodemus adalah seorang petinggi yang terkenal. Artinya kalau petinggi masih ada lagi nggak di atasnya? Harusnya enggak ya gitu ya. Katakanlah dia udah petinggi. Tapi dengan kerendahan hati dia datang sama Yesus. Dia ngomong manggil Yesus sebagai Rabi. Tahu nggak Rabi artinya apa? Rabi itu artinya guru. Nah jadi Nikodemus ngomong ke Yesus guru. Artinya dia mengagumi Yesus. Tapi anehnya Nikodemus datangnya kapan? Malam. Kenapa datang malam? Karena dia tidak mau dilihat oleh temannya. Artinya dia sebenarnya malu dan takut. Takut terhadap pandangan orang lain. Karena saat itu Yesus adalah sosok yang kontroversi. Yang gak semua orang suka sama Yesus. Karena pengajarannya sangat menampar-nampar, sangat menyinggung gitu lah sama orang-orang tertentu. Nah terus jadi kalau kita dalam keseharian kita ya, kata-kata si Nikodemus ini kayak gini. Kayak gini kalau kita sederhanakan. Yesus, kamu tuh guru yang hebat loh, kamu ngadain mujizat, keren banget, kamu tuh diurapin Tuhan. Kalau kita dipuji orang begitu kira-kira apa responnya? Kayak, Kak Novi tuh suaranya bagus banget, aku terberkati dan bla bla bla. Harusnya kalau digituin Kak Novi responnya apa? Wow, terima kasih gitu kan. Tapi apa respon Yesus? Coba baca ayatnya, ayat berapa tadi? 3. Apa respon Yesus sama Nikodemus? Dia bilang thank you gak sama Nikodemus? Dia bilang apa? Dia jawab apa? Sesungguhnya jika seseorang tidak lahir kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kira-kira itu nyambung gak dari pernyataan Nikodemus? Yesus jawabnya tiba-tiba sesungguhnya kalau orang gak lahir baru gak masuk kerajaan Allah. Tadi Nikodemus bilang apa sama Yesus? Dia memuji Yesus kan, dia mengagumi Yesus walaupun dia kagumi dalam sembunyi-sembunyi. Tapi apakah Yesus menjawab dengan makasih gitu? Enggak kan? Karena Yesus tahu motivasi hati Nikodemus tuh, dia tahu sebenarnya Nikodemus mau mendekat sama Yesus, mau masuk ke dalam kerajaan surga, dia tahu dia mau menjadi bagian Yesus, tapi
Nikodemus datang dengan pengalaman, dengan perbuatan baik. Dan Yesus jawab, dia bilang, sesungguhnya kalau kamu tidak lahir baru, kamu tidak masuk ke dalam anggota kerajaan Allah. Kita akan bahas hari ini. Tapi Nikodemus seorang yang sangat pintar, yang sangat hafal Alkitab, yang sangat punya banyak hikmat dan pengetahuan, dia malah bingung, dia bilang apa? Gimana caranya bisa lahir baru kalau aku sudah tua? Emang bisa masuk lagi ke dalam perut ibunya? Itukah yang Yesus maksud kira-kira? Lahir baru itu lahir lagi dari perut ibunya? Bukan dong, pintar. Kita akan bahas apa yang Yesus maksud. Kita baca sama-sama yuk dari ayat ini. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia pergi, dan engkau mendengar bunyinya, tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Tadi Yesus bilang apa? Semua orang harus lahir dari mana? Air dan roh. Ada yang bisa jawab nggak kira-kira kenapa sih harus lahir baru? Agar bisa masuk ke surga. Oke, thank you. Thank you Abraham. Tadi dia bilang kenapa kita harus lahir baru supaya kita bisa jadi orang baik dan terhindar dari penderitaan ya. Dari hukuman Allah. Tapi apakah itu yang sebenarnya sekarang Kanovi tanya, kira-kira Nikodemus kurang baik gak? Kurang baik gak? Pertanyaan Kanovi, kurang baik gak? Dia tadi siapa? Pemimpin agama. Terus apa lagi? Orang Farisi. Rajin beribadah. Tidak membunuh, tidak berbohong. Bahkan dia rendah hati loh. Rendah hati karena apa? Dia mau mengagumi Yesus dan mengakui Yesus sebagai guru yang hebat. Walaupun dia datang sembunyi-sembunyi. Kira-kira dia kurang baik gak Nikodemus? Tidak, nah kita akan bahas teman-teman sambil ikutin ya. Walaupun mungkin akan susah buat kalian tapi coba kasih hati, kasih pikirannya untuk kita belajar sama-sama. Nah kenapa kita harus lahir baru? Yang pertama alasannya karena kita adalah manusia yang lahir dari daging. Dan kedagingan kita itu penuh dengan dosa. So teman-teman, Kanovi mau buka pikirannya, jadi jangan pikir dosa itu cuma membunuh, cuma berzina, cuma apa lagi? Berbohong, membuli, mencuri. Dosa tuh gak cuma itu teman-teman. Dosa itu bisa tentang kamu khawatir. Kalau minggu lalu kan ingat perkataan pastornya, dia bilang kekhawatiran adalah bentuk penghinaan terbesar kepada Tuhan. Ketika kita khawatir sebenarnya kita sedang menghina Tuhan. Kenapa? Karena kalau kamu percaya Tuhan itu besar dan dia mengasihimu, actually we have no reason to be worry. Tapi ketika kita memutuskan untuk worry, kita sedang berdosa. Apalagi bentuk dosa? Iri hati. Ngelihat, ih dia cantik banget, aku kurang deh kayaknya. Walaupun kamu gak menghasilkan tindakan buruk, tapi ketika kamu merendahkan dirimu gitu, kayak ngerasa, aku gak lebih baik dari dia, aku gak lebih cantik, aku kurang pinter, dan bla bla bla. Itu kan artinya kamu sedang juga berdosa sebenarnya di dalam. Dan kita semua punya natur dosa. Dan di dalam keberdosaan kita gak punya hal. Apa yang kita bisa dapatkan, apa yang kita bisa banggakan di hadapan Tuhan, makanya kita harus lahir baru. Dan dia bilang tadi, Yesus bilang kalau kita lahir baru di dalam air dan roh. Air itu menggambarkan apa, kita akan belajar pelan-pelan. Air tuh gimana sih kalau air, kita masuk ke dalam air, apa yang kita alamin? Tenggelam? Enggak. Basah, identik dengan apa sih kalau air tuh, kita di air tuh identiknya apa? Yang sederhana dulu deh. Cuci, mandi, berenang, ya, oke ya. Kalau kalian mandi, kira-kira air itu fungsinya ngapain? Membersihkan tubuh gitu. Kamu masuk mau mandi, mau buat kotor lagi nggak kira-kira? Enggak kan? Ketika kita mandi, apalagi kita sabunan gitu ya, air itu akan membawa semua kotoran, ya kan? Ketika kamu selesai mandi, kamu jadi orang yang baru nggak? Emang iya? Terus kamu berubah gitu?
Tadinya putri setelah mandi jadi Elizabeth gitu, emang gitu? Enggak kan? Pas kamu mandi, air itu fungsinya apa? Mengangkat semua kotoran. Kalau kita baptis ceritanya kamu ditenggelamkan, terus kamu bangkit seperti Yesus. Artinya ada hal yang kita tinggalkan di dalam air dan kita keluar dan bangkit menjadi orang yang sama tapi menjadi baru. Tadi itu air, yang kedua bicara tentang roh. Oke, coba baca ini sama-sama. Coba Kanavi sama Kanavi kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Ketika kita belum lahir baru, kita berada di zona nyaman yang Tuhan tidak suka, seperti iri hati, apalagi kira-kira? Apa contoh dalilnya apa? Iri hati, sombong tuh ngerasa gini, ketika ngeliat temennya yang, tinggi hati tuh bentuknya gimana sih? Segitiga. Gimana maksudnya? Gimana kalau tinggi hati itu gimana sih teman-teman? Merasa diri lebih baik dari orang lain. Sulit minta maaf. Iya itu sama kan, tinggi hati sama dengan sombong tadi. Apa sih bentuk sombong teman? Kadang-kadang tuh kita merasa kita tuh gak sombong. Enggak kok, aku gak sombong kak. Aku suka sapa dia kok. Apakah sombong hanya bicara tentang tidak mau nyapa? Sombong tuh apa sih? Misalkan kamu ada orang yang kamu ketemuin terus orang itu nyebelin. Terus dalam hatimu kayak, aku gak suka ketemu dia. Aku mau menghindari dia. Sebenarnya itu bentuk tinggi hati, kita ngerasa kayak kita lebih baik dari dia dan kita gak mau berhubungan sama orang ini gitu. Atau kita gak mau berdamai. Padahal kita lupa, kita pun adalah orang yang sebenarnya juga menyebalkan. Misalkan gitu contohnya. Ada banyak hal ya. Itu ada dan lain-lain, iri hati, sombong, apalagi malas. Suka di comfort zone, kayak gak mau, aku mau menikmati hariku, aku mau me time. Dari pagi sampai malam, aku gak mau diganggu dengan hal lain. Ketika orang tuanya suruh, aku gak mau. Dan bla 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 gitu ya. Nah, karena kita ini di dalam zona dosa tadi, ketika kita memutuskan untuk lahir baru dan kita mengenakan pakaian yang baru, artinya kita dipimpin oleh siapa yang memimpin? Roh Kudus yang dikerjakan oleh Roh Kudus ya di dalam pembaharuan. Jadi pembaharuan itu bukan kita yang kerjain. So lahir baru bukan bicara tentang aku mau berusaha jadi lebih baik. Aku mau berusaha jadi lebih sabar. Aku mau fokus dengan apa yang bikin aku senang. Kita tuh seringkali dipimpin oleh itu. Dipimpin oleh ego, dipimpin oleh apalagi ya, hawa nafsu. Kita tahu kita udah kenyang nih. Cuma karena ada makanan, ada pilihan, ada duit. Aku mau makan lah, aku bisa beli kok. Padahal kita tahu tuh misalkan makanannya adalah fast food. Kita tahu fast food bikin pencernaan gak sehat. Tapi karena nafsu, tapi aku pengen kak gitu. Beli. Sebenarnya kelihatannya gak jahat ya. Tapi karena kita membiarkan, kita punya pilihan. Hidup ini mau dipimpin oleh kedagingan atau Roh Kudus. Nah, lahir baru itu bicara tentang seperti itu. Apa yang kita mau pimpin hidup kita? Roh Kudus kah atau kedagingan? Kedagingan bicara tadi hawa nafsu. Terus apa lagi? Kan natur dosa ya, natur dosa bicara tentang kesepian. Kita punya kemarahan. Mau gak dipimpin sama kemarahan? Misalkan kamu tadi punya teman yang, atau jangan temen deh. Orang tua yang kayaknya sering marah-marah. Akhirnya karena orang tua sering marah-marah, kita jadi pahit, kita jadi orang yang suka di rumah tuh suka mengisolasi diri misalkan gitu. Terus apakah kita mau terus dipimpin oleh kemarahan itu atau bangkit untuk misalkan memaafkan orang tuanya atau berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Misalkan Tuhan bilang apa sesuai firman Tuhan, sesuai saat teduh. Atau kita membiarkan diri kita dipimpin oleh kedagingan. Nah itu bicara lahir baru gitu. Tapi sekali lagi lahir baru bukan sesuatu yang kita bisa usahakan tapi karena Kristus kerjakan. Coba teman-teman kalau bicara lahir ya, karena Vimo tanya. Kalian lahir itu kalian yang usaha keluar dari perut ibunya atau gimana? Waktu kalian lahir yang menderita siapa? Yang berusaha siapa? Kalian punya kontribusi gak dalam kelahiran kalian? Cuman oe-oe. Iya kan? Kalian ada usaha gak? Pas kalian lahir aku nanti bajuku ini. Nanti aku lahirnya di rumah sakit ini. Punya rencana gak? Yang menderita siapa? Jadi kalau kita mau lahir secara daging, gambarannya adalah seorang ibu harus
ada di ambang antara hidup dan mati. Mengorbankan dirinya gitu ya. Sampai kamu lahir. Kira-kira kamu punya kontribusi enggak? Enggak. Kamu punya rencana enggak atas hidupmu? Sebagai seorang bayi kamu punya rencana enggak? Enggak. Hidupmu tergantung sama ini kita bicara fisik. Ketika kamu lahir ke dunia sebagai bayi, kamu hidupnya tergantung sama mama dan papa dan keluarga lah katakan ya. Nah sama seperti ketika kita lahir baru, siapa yang berkorban untuk kita bisa lahir baru? Coba siapa yang menderita yang membuat kita bisa lahir baru? Yesus. Buktinya apa? Buktinya apa? Pengorbanan Yesus itu buktinya apa? Yesus harus mati di kayu salib. Supaya apa dia mati? Iya, menebus kita dari dosa. Yesus tuh mati di kayu salib untuk turun ke alam maut untuk menyelamatkan kita. Emang kita di alam maut? Iya, kenapa kita bisa di alam maut? Pintar. Oke, kita adalah manusia berdosa yang basically harusnya di alam maut. Tapi Yesus memilih untuk mati di kayu salib, walaupun dia bisa memilih untuk tidak mati juga, tapi dia memilih untuk mati, turun ke alam maut untuk menyelamatkan kita, gitu ya. Nah tapi pertanyaannya, kamu mau nggak untuk terus mengenakan manusia barunya, atau tetap mau terikat sama manusia lama? Manusia lama tadi bicara hawa nafsu, bicara kesedihan. Ini Kak Novi mau ngomong, apa sih maksudnya lahir baru itu Kak? Kalau dalam kehidupan kita, ya Yesus itu adalah penulis kehidupan kita. Apa sih maksud lahir baru? Misalkan ya bertobat, lahir baru itu bicara tentang pertobatan dan pimpinan di dalam Roh Kudus. Bertobat tuh maksudnya apa? Misalkan contohnya gini, Kak Novi punya kesaksian misalkan. Kak Novi bergumul dengan Kak Novi sangat terikat kepada masa lalu yang menyakitkan. Atau sebuah harapan yang gak terjadi di masa lalu. Terus Kak Novi pernah ada di momen yang bersedih terus karena aku tidak mendapatkan apa yang kuharapkan. Dan aku terus memaksakan aku mendapatkan apa yang kuharapkan. Gitu misalkan. Tapi ternyata Tuhan gak jawab. Nah di titik itu Kak Novi, di titik terendahnya Kak Novi mengalami atau akhirnya karena Kak Novi capek gitu ya. Di dalam kesedihan, di dalam penyesalan. Akhirnya Kak Novi berdoa dan Kak Novi memutuskan untuk melepaskan semua hak dan keinginan Kak Novi sama Tuhan. Dan akhirnya di titik itu Kak Novi ketemu Tuhan. Walaupun bukan secara muka ya. Kak Novi mengalami Tuhan, kenyataannya seperti ini. Kak Novi tahu di firman Tuhan dia bilang, Tuhan tuh ada mengasihi aku, sekalipun aku udah gagal, sekalipun aku berdosa, tadi kayak yang teman-teman bilang, sekalipun aku sudah sangat mengecewakan, tapi Tuhan tetap menerima aku apa adanya dan dia mau aku hidup untuk kemuliaannya. Ketika Kak Novi menyadari itu, oh ternyata sekalipun aku pikir ternyata di dunia ini gak ada yang sayang sama aku. Karena kenyataannya semua orang pergi misalkan gitu, semua orang mengecewakan, bahkan orang tua Kak Novi sendiri. Gak ada yang aku bisa andalkan. Nah tapi di titik Kak Novi menyadari identitas Kak Novi sebagai anak Tuhan, gitu ya, di Yohanes 3:16 nanti kita baca sama-sama gitu. Barang siapa yang percaya kepadanya, ia akan menerima hidup yang kekal dan tidak binasa. Gitu. Nah, begitu Kak Novi mengetahui itu, Kak Novi pelan-pelan mengalami perubahan cara berpikir. Yang tadinya Kak Novi terikat di dalam identitas yang salah. Identitas yang salah maksudnya apa? Kak Novi berpikir cantik itu adalah seperti kalian, rambutnya harus lurus, terus harus putih. Karena Kak Novi memang lahirnya keriting dan kulit hitam. Kak Novi berpikir aku ini jelek gitu, aku gak berharga atau aku ini kayaknya gak seperti orang-orang gitu. Hidupku tuh sangat menderita. Akhirnya Kak Novi murung. Kak Novi berpikir hidup orang tuh enak, dia itu cantik, dia itu kaya, dia itu orang tuanya baik gitu. Kak Novi terus membandingkan diri sampai akhirnya Kak Novi kehilangan sukacita gitu. Yang bikin Kak Novi hidupnya tuh kayak penuh dengan kemarahan, hidupnya penuh dengan penyesalan, terus suka berantem sama orang karena itu. Nah, tapi begitu Kak Novi mengalami Tuhan gitu dan dia mengganti identitas Kak Novi sebagai anak Allah, itu yang membuat Kak Novi akhirnya bangkit dan hidup di dalam sukacitanya. Jadi sekalipun misalkan Kak Novi gagal, sekalipun Kak Novi miskin, sekalipun aku gak seperti orang-orang punya iPhone misalkan,
Aku nggak seperti orang-orang yang kemana-mana naik mobil misalkan. Aku nggak seperti orang-orang yang mungkin sekolahnya di BPK misalkan. Aku nggak seperti orang-orang yang orang tuanya baik-baik aja, tapi itu nggak menjadi sesuatu yang menghancurkan gitu ya. Karena identitas kita adalah di dalam Kristus. Nah teman-teman, karena rindu, kalian hidupnya pun didrive oleh kasih Tuhan. Oleh pengorbanan yang sudah Tuhan berikan, yang memanggil karena anak-anak Allah. Coba kita baca sama-sama di Yohanes 3 ayat 16 yang jadi poin utama dari pasal ini. Kita baca sama-sama Yohanes 3 ayat 16. Kita ucapkan sama-sama. 1, 2, 3. Karena supaya setiap orang ketika kita menyadari bahwa Yesus mengasihi kita begitu besar, harusnya kita gak punya alasan untuk khawatir, gak punya alasan untuk takut sama masa depan, atau gak punya alasan untuk hidup di dalam kemurungan. Karena kita punya Allah yang sangat mengasihi kita, yang mengorbankan dirinya untuk setiap kita gitu, yang jadi kekuatan untuk kita memilih terus hidup benar, sekalipun sekitar kita gak baik-baik aja. Memilih untuk tidak ikut-ikutan terjun ke dalam hawa nafsu, tidak ikut-ikutan terjun ke dalam kekecewaan atau penyesalan atau apapun lah yang adalah dosa gitu ya. Dosa gak cuma tentang yang tadi Kanavi bilang, dosa itu bisa jadi bentuk kalian marah, tidak mau memaafkan. Dosa itu juga bisa dalam bentuk kekhawatiran yang terus-terus, ketakutan, ataupun ada begitu banyak hal lah, iri hati atau rasa tidak bersyukur atas hidup gitu, yang kita bandingkan ke hidup orang lain di kita gitu. So mari sama-sama kita bertobat dan terus pakai manusia baru seperti Yesus. Bagaimana Yesus hidup, kita seperti Yesus gitu. Yesus tuh ditinggalin sama sahabatnya, tapi dia tetap memilih untuk terus hidup sesuai kehendak Tuhan. Tuhan Yesus juga dilecehkan. Yesus tuh dilecehkan kan, dia ditelanjangin terus dipukulin, disalibkan. Tapi dia memilih untuk taat sama kehendak Bapaknya. Apalagi yang Yesus alamin. Yesus tuh ditinggalkan supaya kita gak ditinggalin gitu teman-teman. Apalagi Yesus tuh dikecewakan ya, dihianati sama sahabatnya. Tapi dia tetap memilih untuk untuk taat sama kehendak Bapa. Yesus juga mengalami popularisme. Dia dielu-elukan, dia dipuji-puji, dia bisa punya kesempatan untuk jadi orang yang sangat terkenal. Tapi Yesus tidak menerima dan tidak mengambil kemuliaan untuk dirinya sendiri. Ada momen ketika orang-orang sangat membutuhkannya, dia malah mengambil waktu untuk fokus ke Bapaknya untuk berdoa gitu. So, mari sama-sama kita belajar seperti Yesus yang hidupnya dia serahkan sepenuhnya kepada Bapa sehingga mendapatkan hidup yang kekal. Sama, kalau kita terus-terusan mengikat dunia ini, pada akhirnya kita akan kehilangan hidup yang kekal. Gitu ya. So, walaupun menderita, keep going on. Kita terus setiap hari bertobat seperti tadi temannya ngomong. Karena emang pertobatan tuh gak cukup sekali, tapi setiap hari. Seperti tadi temannya ngomong, kita evaluasi setiap hari apa yang kita kerjakan. Apakah itu mendukakan Tuhan atau menyenangkan hati Tuhan. Itu aja. Kita sama-sama berdoa. Yuk, tundukkan kepala, siapkan hatinya, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk firman-Mu dalam hari ini yang kami bisa belajar, yang kami bisa dengarkan, sekalipun kami terbatas Tuhan, mungkin kamu tadi gak ngerti pembacaannya atau pertanyaan terlalu sulit untuk kami bisa jawab, tapi aku percaya Engkau adalah Allah yang melampaui segala akal dan pengetahuan. Hamba memohon dalam keterbatasan kami tadi, Roh Kudus-Mu terus bekerja di dalam hati kami untuk membuat kami mengerti tentang bagaimana kami hidup seperti Yesus, bagaimana kami hidup menyerahkan seluruhnya keinginan, hak kami ke dalam rencana-Mu, sekalipun gak sesuai rencana kami, tapi kami percaya Engkau Allah yang baik, yang tidak akan memberikan ular kepada anaknya yang meminta roti. Engkau tidak akan membuat hal yang mencelakakan kami, tapi Engkau senantiasa melindungi kami dari hal-hal yang tidak Engkau inginkan, supaya kami bisa mengalami hidup yang kekal bersama-sama dengan-Mu di rumah-Mu nanti. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia
dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan link aja. Ibadah Impact Community Indonesia berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara on-site setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service, ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service, ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol sisi atau closed caption pada layar Anda. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus, serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.